Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Malam ini kita akan bahas nih dengan tamu penting. Perlu kita perkenalkan diri, soalnya ini tamu spesial dan sulit banget cari waktunya. Beliau ini adalah Pak RT, jabatannya di Perumahan Permata Indah Bangkalan ya. Karena beliau ini waktunya, selain beliaunya adalah seorang ASN ya kan, sehari-hari sibuk, terus masih tergerak hatinya untuk bersama-sama warga perumahan Permata Indah ini untuk ya setidaknya dalam wabah pandemi COVID ini berjuanglah bersama-sama masyarakat di perumahan untuk bersama-sama, kalau nggak salah dengar saya, membentuk suatu kampung tangguh. Begitu ya Pak RT, benar ya? Benar sekali. Iya. Ini banyak penasaran, kalau saya sendiri banyak penasaran. Ini sebenarnya yang saya baca itu Kampung Tangguh ini adalah program dari Polri ya, atau Dari Polri. dari Polri ya. Iya. Sebenarnya apa sih tujuan dibentuk Kampung Tangguh ini? Apa yang sebenarnya yang jadi dasar sehingga kok tiba-tiba ada yang namanya Kampung Tangguh? Mungkin Pak RT bisa menjelaskan sedikit biar nanti masyarakat bisa paham gitu apa Kampung Tangguh itu gitu. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Dokter Yaya Wah, yang kayak sudah jadi formal sekali. memberi Jadi, kesempatan saya bergabung dengan studio Albima, Albima 1208 channel. Masalah Kampung Tangguh ini memang program dari Polri dengan konsep untuk mencegah penyebaran COVID Corona di kampung masing-masing, terutama karena RT RW ini adalah perpanjangan dari desa. Jadi kebetulan di kami Permata Indah ini awal-awal memang ada satu pasien yang terkena COVID, Terkonfirm ini ya. terkonfirm Berarti sudah dengan swab ya. swab positif. Oke. Memang pertama kali muncul kasus ini warga sangat heboh sekali. Berarti pada takut. Pada takut semua, Takut mendekat berarti ya. takut mendekat dan dianggap pasien ini harus dijauhi, Oh, jadi seperti diasingkan begitu. seperti diasingkan. Tapi kan pasien ini sudah punya keluarga gitu ya. Sudah punya keluarga, anak 2, kan kumpul dengan orang tua. Oh, ya berarti gini. Ini jadi masalah berat berarti ya. Kalau misalnya apa yang dirasakan masyarakat ini benar, misalnya dia sudah terkonfirm ya positif gitu ya. Iya, Terus masyarakat berpikir bahwa ini wabah COVID gitu kan. Terkonfirm positif, dia di rumah dengan anak istri, dengan orang tua, terus dijauhkan. dijauhkan sama warga yang lain, takut mendekat. Takut menular gitu maksudnya. Iya, Jadi masalah berarti ini kalau misalnya dijauhkan berarti seperti diasingkan begitu kan? sangat-sangat diasingkan dan mereka yang ada di rumah ketakutan, padahal yang sakit sudah di rumah sakit. Oh, sudah dirawat di rumah Iya. sakit begitu. Tapi keluarga juga akhirnya juga diasingkan begitu. Jadi seperti dijauhi gitu ya. Dirumahkan, ada di rumah selama 14 hari. Selama 14 hari. Tapi untungnya di Permata Indah ini khususnya RT 1 ada petugas dari puskesmas. Beliaunya kepala puskesmas Bangkalan yang bisa mengkoordinir kami untuk membentuk Kampung Tangguh ini. Dan ini merupakan awal pembentukan percontohan karena Ibu dokter bergerak dan didukung dengan SDM yang ada di sini. Perawat ada, polisi ada, kebetulan dari kejaksaan ada, dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mendukung. Berarti gini, berarti Kampung Tangguh yang di Perumahan Permata Indah ini jadi proyek percontohan gitu ya? Bisa percontohan. Oke. Terus gimana caranya?
membentuknya itu gimana? Ada syarat-syaratnya nggak maksudnya? Pertama memang kami berkumpul di rumah RT 1, di rumah saya sendiri dengan membentuk tim. Konsepnya yang memang dari Polri, Oke. dari Polres Bangkalan sini. Polres Bangkalan. Langsung kami melakukan action besoknya. Si pasien yang ada di rumah sakit dan keluarga yang ada di rumah otomatis kan di isolasi selama 14 hari. Oke. Gimana kita pikirkan masalah makanan sehari-harinya. Berarti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan maksudnya? sehari-harinya Oke. kita transfer dari warga swadana secara swadana. Berarti keluarga dari pasien ini nggak boleh keluar dari rumah berarti ya? Nggak boleh, Pak. Terus kebutuhannya ditanggung oleh warga. Warga, alhamdulillah. Gimana caranya bisa kompak terus warga bisa menyetujui bahwa kita support nih keluarganya? Alhamdulillah di sini ada sistem kayak dawis. Oke. Per RT itu ada 3 dawis. Jadi dawis 1 diatur yang mengantar makanan pagi siapa, makanan sore siapa, malam siapa. Tiap hari kayak gitu. Sampai 14 hari. Dilanjut sampai swabnya negatif nanti. Berarti nanti keluarga juga di swab ya? Keluarga di swab. Juga di swab. Iya, Bekerja sambil sama nunggu dengan hasil puskesmas itu ya? Sambil nunggu hasil swab, kita terus kasih bantuan. Karena mereka tidak boleh keluar. Oh, tidak boleh keluar. Berarti ini salah satu program dari Kampung Tangguh gitu ya? Iya, betul Pak Dokter. Berarti kalau mendengar penjelasan dari Pak RT barusan, saya melihat Kampung Tangguh ini jadi memberikan support kepada keluarga pasien ya, COVID-19 ini. Jadi kebutuhan yang diperlukan begitu ya? Iya, sehari-hari. Kayak sembako kita bantu. Sembako semuanya berarti? Semuanya. Kebutuhan hidupnya? Iya. Makan 3 kali dengan jumlah keluarga ada di situ ada anak 2, istri 1, mbah sama 2 orang. Berarti 5 orang kita tanggung. Semuanya? Itu urunan dari masyarakat semua? Urunan murni dari masyarakat. Dan tanpa kita paksa. Ya, alhamdulillah atas koordinator dari Ibu Kepala Puskesmas Bangkalan. Jadi berjalan ya? Berjalan. Jadi program Kampung Tangguh ini. Oh, jadi Kampung Tangguh itu ya gunanya gitu ya? Iya. Jadi memberikan support yang maksimal sampai kebutuhan hidupnya sehingga pasien ini tidak merasa sendirian. Tidak gitu merasa ya? sendirian. Karena saking supportnya dari masyarakat setempat. Betul sekali. Padahal awalnya takut semua ya? Takut semua. Menjauhi atau mengisolasi gitu ya? Kalau bisa kayak gini, jangan walaupun COVID tidak ada, seharusnya aktivitas kayak gini berlanjut. Karena bisa menjaga kekompakan warga. Menjaga keamanan warga. Tapi sulit nggak sih mengumpulkan orang-orang untuk sadar diri bahwa kita akan mensupport keluarga ini? Kan maksudnya tipikal masyarakat kan berbeda-beda gitu kan ya. Betul sekali Pak Gimana? Dokter. Awal-awal memang kami sempat berpikir mau ndak warga, mau ndak ngasih sumbangan kayak gini. Setelah kita dekati, kita jelaskan COVID itu apa, kita jelaskan bagaimana seandainya terjadi pada diri kita sendiri Atau keluarga kita. atau gitu. keluarga kita. Alhamdulillah mereka sanggup memberi makan 3 kali sehari. Selain itu sembako, jajan untuk anak-anaknya. Ada nggak pertentangan dari warga awalnya? Alhamdulillah langsung mau. Semuanya? Iya. Wah, luar biasa. Tidak ada yang mentam misalnya satu, oh nggak mau. Malah Itu kan malah sampai mereka. berlebihan dokter sembakonya itu. Sumbangannya masih ada sampai sekarang sisanya. Luar biasa warga Permata Iya. Indah ini ya. Jadi tidak ada satu yang menentang gitu ya. Satu Tidak misalnya ada. yang menentang, nggak mau kok sayang disuruh nanggung gitu, nggak ada yang kayak gitu. Tidak Ya? ada. Mau semua sampai berlebihan. Jadi jatahnya itu sampai berlebihan. Sampai berlebihan. Sampai dia sembuh, dianggap sembuh terus pulang. Berlebihannya itu bermanfaat lagi karena ada pasien yang kedua di RT 2. Di perumahan Permata Di ini perumahan juga. Permata Cuman ini. beda RT. Beda RT. Terus dijalankan lagi Kampung Tangguhnya. Jalan, tetap jalan dokter. Jalan ya. Iya. Malah ada lagi terakhir di RT 3. Di Permata Indah ini ada berapa RT? Ada 3 RT. 3 RT. Iya. Dan semua rata. Terkena semua. Semua masing-masing warganya ada yang Iya terkena. kayak adil itu. Itu rapid apa terkonfirm? COVID semua terkonfirm semua. Swab ya. semua. Hasil swab positif. Iya.
positif sampai MRS. Oke, oke. Luar biasa. Ya, alhamdulillah kekompakannya warga bisa dijaga. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Wah. Dan itu semua RT 1, RT 2, RT 3 itu menjalankan program Kampung Tangguh. Menjalankan dokter dari sampai pintu masuk kita melakukan checkpoint tiap malam, wajib pakai masker kita laksanakan dan warga mau. Di apa yang dikerjakan RW khususnya sama di masing-masing RT itu untuk menjaga kestabilan warga itu gimana? Apa yang dilakukan? Apa aja? Jam malam. Jam malam Terus jam malam itu ada batasnya. Apa? Maksudnya jam malam itu gimana? kumpul-kumpul dari jam 9 sampai jam 12 kita menjaga. Supaya tidak ada kumpul-kumpul gitu. Dari jam 9 malam sampai pagi. Apa gimana? Maksudnya Pak? Jadi jam yang dimaksud jam malam berlakukan di RT itu di RW itu bagaimana? Oh, maksudnya warga jam 10 dibatasi tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar, tidak boleh Ya, masuk. tidak boleh masuk. Kalau ada tamu jam 10, Harus pulang. tuan rumah dipanggil ketemuan di pos. Oh, jadi tidak langsung Iya. mengusir tamunya gitu Tidak. ya? Jadi yang tuan rumah yang bersangkutan Dipanggil dipanggil oleh RW begitu, ketemuan di pos. memberikan informasi Iya. bahwa sekarang sudah saatnya jam 10, tamu harus segera pulang. Sudah pulang. Kalau ada tamu mau masuk, kita panggil yang tamu yang rumah. dituju Heeh. ketemuan di pos. Tidak boleh masuk. Oh, oke, smart ya, berarti keren programnya. Terus jam malam itu ya, Iya. ada lagi nggak selainnya? Checkpoint Heeh. pakai Wajib masker. pakai masker ya. Keluar masuk warga siapapun masuk, iya. dari luar atau warga sendiri juga harus pakai Harus pakai masker. Tidak pakai masker tidak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Ya, ada orang mau Masuk masuk pun tidak boleh kalau tanpa masker. oke, berarti wajib pakai masker. Wajib. Karena itu mutlak ya, karena sudah ada 3 kasus di Permata Indah ini Kita ya. belajar dari kejadian 3 warga yang sudah terkena ini. Oke, jadi memang itu berarti jam malam wajib pakai masker. Terus apa lagi? Checkpoint Checkpoint berarti satpam itu yang bekerja ekstra gitu ya. kita bantu Oh, dibantu warga. sama Berarti tim. nggak hanya Pak Satpam aja. Enggak, kita bantu Oke, jadi masing-masing membantu Pak Satpam juga ya gitu. ya. Wow, ya keren. Sebenarnya ada lagi nggak sih Kampung Tangguh itu programnya selain memberi support itu? Mungkin ada kriteria lain, apakah ada syarat tertentu? Oh, sehingga misalnya Kampung Tangguh itu syaratnya apa aja gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Apa yang dimaksud Kampung Tangguh memang seperti yang tadi dijelaskan Pak Edi Iya. tadi ya, bahwa jika ada pasien yang terkonfirm positif, kalau misalnya keluarganya ditinggal oleh pasien itu karena dia kontak gitu ya, disupport kebutuhannya. Support. Oke. Untuk warga ini biar mandiri, tidak terlalu takut dengan COVID dan mencegah penyebaran COVID. Penyebaran COVID. Sesuai dengan konsep awal. Tiga-tiganya pasien itu dirawat di rumah sakit semua. Di rumah sakit semua. Oke. Ada nggak misalnya warga yang terkonfirm positif tapi dia tidak ada gejalanya? Ada. Ada ya. Iya. Dan itu Kampung Tangguh juga. Jadi tidak perlu ke rumah sakit begitu. Cukup isolasi di rumah. Isolasi di rumah. Isolasi di rumah. Keluarganya. Kalau pasiennya tetap di rumah sakit. Oh, berarti ada gejala semua ya Iya. yang di Permata ini ya. Oke. Memang awalnya gejalanya ada yang tipes. Seperti tipes. Ya. Jadi terdiagnosa tipes gitu awalnya. Awalnya masuk dengan tipes, setelah diperiksa swab positif, Positif. dilakukan MRS di rumah sakit. Ya. Menurut Pak RT sendiri, ini kan wabah ya, Iya. wabah pandemi ini tidak bisa kita prediksi kapan selesainya. Betul. Tetapi memang yang perlu waspada yang saya lihat tadi adalah beberapa cek dan program dari RT maupun RW yang bagus sekali ya. Seperti tadi jam malam wajib pakai masker itu. Terus adanya Kampung Tangguh di Permata Indah ini kan. Itu sangat membantu sekali ya untuk warga supaya tidak terlalu menjudge atau menganaktirikan atau mengisolasi atau menjelekkan penderita dan keluarganya gitu ya. Dan membiasakan kita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Gimana maksudnya? Dengan cuci tangan, dan pakai masker, menjaga kesehatan dari dini. Jadi
PHBS berarti. PHBS. PHBS ya. Jadi berarti setiap rumah sekarang sudah sudah di depan rumah sudah ada untuk cuci tangan Ada semua. cuci tangan, dokter. Mau masuk rumah cuci tangan. Ada kegiatan pengajian diwajibkan pakai masker, cuci tangan dulu atau pakai hand Nah, sanitizer. ini nih. Pengajian tetap jalan nggak di perumahan? Awal-awal tidak ada, tapi setelah berkurang kita dikasih kebijakan dengan tetap menjaga jarak. Di musola itu kalau sholat ya dikasih jarak 1 meter. Sebelum masuk pakai masker, cuci tangan pakai hand sanitizer. Berarti dilakukan sholat berjamaah setelah kondisi Menurun ya. dibuka kembali ya? Ya, dan itu Musola. juga atas perintah dari Dari tim gugus. tim gugus. Kalau sudah. Jadi yang penting ada protokol Ada kesehatan. protokol kesehatan, tetap mengikuti wajib protokol. itu ya? Iya, wajib. Mutlak? Dokter. Mutlak. Betul. Jadi tidak main-main berarti ya. Iya. Karena memang penyakit ini kayak seperti kan sekarang kan banyak yang meremehkan gitu kan. Dibilang tidak ada, pasiennya ada dengan swab positif meninggal. Dibilang nggak ada, gimana yang jelaskan? Orang banyak bilang nggak percaya, memang karena mungkin belum mengalami sendiri. Kalau kita di rumah sakit, kebetulan kita bekerja di rumah sakit, tahu kondisi pasien COVID itu gimana, parahnya gimana, memang ada gejala. paham betul. Iya, dokter. Jadi memang kita harus menjelaskan ke pasien itu dengan detail, dengan contohnya. Ini loh pasien yang meninggal, gejala baru orang itu takut. Baru tahu dan takut. Iya, Pertama mengentengkan. apa itu? Nggak ada corona gitu ya. COVID itu nggak ada. Nggak gitu. ada katanya. Setelah ada kejadian, mereka lari dan mengucilkan kan? Nggak fair namanya. Iya betul. Kalau memang bilang nggak ada, kenapa harus Kenapa takut? harus gitu? takut? Tapi ternyata setelah ada warga yang sakit malah takut. Iya. Berarti sekarang memang kalau sudah ada contohnya baru ya. Baru percaya gitu. Ya itu fungsinya Kampung Tangguh memang di situ dokter bisa. Berarti sebelumnya ada sosialisasi juga ke masyarakat ya? Ada. Tentang COVID-19 ini. Ada dokter. Jadi bukan serta merta langsung bentuk Kampung Tangguh gitu enggak? Ya? Enggak. Sampai reklame ada kita pasang di tiap titik, tiap RT itu. Tentang COVID-19. Iya. Wajib lapor bila ada, kan di sini kebetulan ada yang pelayaran. Oh banyak juga. Iya. Pendatang Pendatang yang dari pekerja luar negeri. dari luar negeri, kebanyakan pelayaran. Resiko tinggi tuh ya. Risiko tinggi. Dan alhamdulillah mereka mau mengikuti protokol kesehatan ini. Nggak ada yang menolak ya. Nggak ada. 14 hari mereka di rumah, nanti tidak ada gejala baru boleh keluar. Terus sosialisasinya dapat dari mana perumahan ini? Sosialisasi tentang COVID-19. Ya kebetulan di sini kan ada kepala puskesmas Bangkalan. Wah. Dokter Jadi nggak enak saya Daniar. nih. Jadi nggak enak. Beliau sangat aktif dan selalu koordinasi dengan RT-RT di sini. Siapa itu Dokter Daniel ya? Orang Sidoarjo. Wah. Saya jadi malu ini. Ternyata, loh, saya nggak tahu loh kalau istri saya ternyata sudah ngasih sosialisasi. Loh iya, saya sendiri kan ternyata kan ya pulang kadang-kadang agak malam gitu. Iya. Ternyata memang sudah dapat sosialisasi. Alhamdulillah suami istri sama-sama aktif. Kalau yang ibu bagian koordinasi, kalau bapak bagian dana. Alhamdulillah. Bagian dah. Wah, ini berat. Nah, yang penting jadi gini, memang demi kebaikan bersama. Iya, alhamdulillah dokter. Jadi sosialisasi berarti sudah dapat ya dari petugas puskesmas ya, dan itu didapat dari istri saya sendiri malah. Iya. Malah saya nggak tahu nih. Suaminya bagian dana. Bagian dana. Aduh Pak RT ini bisa aja. Bagian dana ya saya nggak lah supaya itu jadi malu ini saya. Oke, kembali ke Kampung Tangguh ini berarti. Ada nggak misalnya sudah dibentuk nih Kampung Tangguh di Perumahan Permata ini? Ada nggak evaluasi dari Polres atau dari gugus tugas kabupaten gitu? Oh bahwa nih Kampung Tangguh di Perumahan Permata Indah ini ternyata udah jalan gitu. Sudah tahu Tetap gitu. ada dokter. Oh ada evaluasinya. Iya. Karena di sini kan sudah ada petugas dari kepolisian ada. Dari dinas kesehatan ada. Juga dipantau berarti ya? Iya. Gerakan Kampung Tangguh itu ya? Pasti. Oke. Jadi tidak hanya wes bentuk Kampung Tangguh jalan apa enggak Tidak. terserah. Enggak ya. Berarti ada pemantauan juga Iya. dari Polres. Oke. Berarti ada komunikasi terus Komunikasi. dengan pihak-pihak Polres. Kebetulan memang ada anggota anggota Polres yang di perumahan ini sehingga mudah komunikasinya dengan pihak Polres Ya itu ya. betul. Oke.
Wah, keren sekali ini Kampung Tangguh. Soalnya yang saya lihat itu ada beberapa di televisi ya. Ada beberapa kampung itu ada tulisan tuh Kampung Tangguh gitu ya. Tetapi begitu ada warganya yang sakit, justru diisolasi. Disupport seperti tadi enggak gitu kan, tapi dijauhi. Tapi ada tulisan tuh Kampung Tangguh. Wah, saya nggak nyangka nih di perumahan ini ternyata sudah jalan begitu baik, begitu smart saya kira. Sehingga ini bisa jadi contoh pergerakan suatu kampung gitu ya. Contoh yang baik yang bisa diambil. Makanya tadi saya tanya, apakah perumahan Permata ini sebagai contoh di Kabupaten Bangkalan ini sebagai kampung tangguh gitu kan. Tidak hanya spanduk Iya, kampung tangguh gitu kan, tapi ternyata memang betul-betul realita di jalan gitu ya. Sampai tadi malah berlebihan ya sumbangan dari warga. Dari berlebihan dari stoknya Sampai misalnya lebih. 7 hari disupport ternyata masih ada. masih ada. Oke, terus dikemanakan itu? Kita simpan sebagai dana desa nanti, sebagai dana. Jadi bukan dibagi lagi enggak, Udah. cuman dikumpulkan tetap ditaruh di dana desa. Iya. Sehingga nanti suatu saat jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Kalau ada yang begitu lagi disupport dari kelebihan dari ini. Kalau kurang jalan lagi sumbangannya. Ada nggak sih sumbangan itu misalnya ditarik satu kakak 100.000 atau 200.000 apa seikhlasnya apa gimana? Enggak dokter, saya ikhlasnya. Caranya gimana? Oh, membentuk sumbangan berjalan gitu Kita atau gimana? bagi tiap dawis kan dari tadi dari dawis. Dawis kasih makanan pagi sore malam, jadwalnya sudah ada. Yang bagian sembako siapa langsung. Berarti nggak harus uang, Enggak, bisa sembako. bisa. Jadi tidak harus sekian ratus ribu per orang. Enggak, Bukan ditentukan RT atau RW gitu ya. Nggak pernah menentukan. Enggak dokter. Setiap rumah monggo mau nyumbang apa begitu ya. Sukarela aja. Nanti ditampung. Buktinya dengan sukarela aja sudah berlebihan, apalagi ditentukan. Betul betul. Jadi tidak ada paksaan. Enggak ada. Ada nggak yang misalnya yang wah enggak aku nggak mau nyumbang gitu. Alhamdulillah enggak ada. Semuanya? Sadar semua iya. Wah, keren sekali. Berarti kepekaan dan kesadaran masyarakat di Permata Indah ini luar biasa ya. Iya dokter. Jadi jiwa menolongnya, jiwa supportnya, kekeluargaan banget, Kebersamaannya ya. kekeluargaan banget gitu ya. Dan ini kagum sebenarnya saya. Ini kalau bukan Pak RT yang jalan dan Pak RT 1, 2, 3 ini kan saling bekerja sama tentunya. Ya kan ada pengurus, ada Pak dokter. Iya. Kalau nggak ada yang memulai, nggak mungkin bergerak. Kita saling support lah. Iya. Apalagi pembinanya di RT 1 siapa dulu? Mus. Pembinanya Pak RT sebelah gitu ya. Iya. Wah, keren banget. Jadi kesimpulannya Kampung Tangguh memang diperlukan di tiap Sangat-sangat kampung. diperlukan. Dan walaupun COVID ini berakhir, Kampung Tangguh tetap berjalan seharusnya. Well, kalau misalnya sudah berakhir, buat apa ada Kampung Tangguh? Bisa kebersamaannya ini dokter, terus menjaga keamanan dan ketertiban. Sangat mendukung sekali. Program Kampung Tangguh Iya. ini. Jadi bukan hanya untuk COVID Saling saja. koordinasi kan. Bukan hanya ada di Bukannya wabah untuk, COVID ini. Kalau bisa seterusnya harus ada ini. Nah, terus kalau misalnya nggak ada COVID, apa yang dijalankan di program Kampung Tangguh itu? Menjaga keamanan itu dokter, saling koordinasi. Kita saling membantu, ada warga sakit, ya kita Oh, sampai. gitu. Kan tidak, orang sakit kan tidak Tidak selalu COVID. Iya, Tidak selalu COVID, betul. tiap hari ada. Jadi bisa dilaksanakan walau ini bukan tidak ada wabah gitu Iya. ya. Jadi Kekompakannya ini yang penting, dan kebersamaannya ini. oke. Sangat-sangat perlu sekali Kampung Tangguh. Berarti memang Kampung Tangguh yang diadakan oleh apa ya didasari oleh pembentukan dari Polri ya. Polri yang Di Kepolisian Republik Indonesia ini memang sangat berarti dan sangat berguna sekali untuk masyarakat iya. di tengah-tengah wabah ini ya. Keren. Kira-kira ada pesan nggak dari Pak RT untuk misalnya untuk kampung-kampung lain yang sekiranya kampung tangguhnya nggak jalan atau yang belum terbentuk kampung tangguh gitu? Ada nggak pesan-pesan khusus gitu Ya, supaya meniru kebiasaan dan kekompakan dari warga perumahan Permata Indah ini? memang kalau dilihat secara manusia memang unik dokter, tidak sama ya, tergantung dari koordinasi antara pengurus warga. Iya, kalau nggak ada yang mulai, nggak ada yang berani, nggak akan jalan. Oke. Siap. Harus ada yang berani mulai, dan memang banyak nanti sebelum prosesnya itu untuk sukses pasti ada godaannya, pasti ada.
Ya, oke. Ya harus berani memulai, harus berani Ada yang mempelopori. mempelopori ya. Gitu aja. Jadi pesannya itu ya. Iya. Jadi jangan berdiam diri, jangan dijauhi ya masyarakat yang sudah ada, misalnya ada yang sakit itu jangan dijauhi. Betul. Jangan diasingkan Iya. begitu ya. Jadi itu pesannya. Bentuklah kampung tangguh supaya masyarakat atau ada salah satu masyarakat yang terkena COVID-19 bisa percaya diri nggak hilang karena Iya. dijauhi masyarakat gitu ya. Oke. Saya pikir terima kasih Iya, Pak RT atas kedatangannya di Sama-sama. channel Albi 1208. Ini luar biasa, di sela-sela waktu kesibukan dari Pak Iya. RT bisa hadir di sini. Saya kira semoga nantinya kampung tangguh yang ada di Perumahan Permata Indah ini bisa dicontoh oleh kampung-kampung yang lain, sehingga penderita-penderita COVID yang harus isolasi mandiri di rumah itu punya percaya diri yang besar, yang kuat, sehingga lebih cepat sembuh. Lebih cepat akan meningkatkan imun. Betul. Jadi karena tidak ditinggalkan oleh masyarakat sekitar gitu ya. Oke, saya kira Dukungan sangat diperlukan. siap Pak RT. Semoga sosialisasi ini nantinya bisa dilihat dan ditonton oleh masyarakat luas Ya. dimanapun berada, di Bangkalan, di Indonesia, pada masyarakat yang di mana-mana lah pokoknya. Semoga proyek percontohan yang diberikan oleh Polres Bangkalan kepada Perumahan Permata Indah ini bisa jadi contoh gitu ya. Amin. Oke, terima kasih Pak RT. Saya kira cukup untuk malam ini. Semoga kita bertemu di channel berikutnya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam Albima 1208 channel.